Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara semua harta dan kekayaan di dunia ini, rezeki yang sejati adalah yang datang dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, terdapat amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah yang diyakini dapat membuka pintu rezeki. Tidak hanya berkaitan dengan harta materi, pembukaan pintu rezeki ini juga melibatkan aspek spiritual yang mendalam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa amalan yang diyakini dapat membantu umat Islam meraih rezeki yang halal dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sholat fardhu tepat waktu. Salah satu amalan utama yang bisa membuka pintu rezeki dalam Islam adalah mendirikan sholat fardhu secara tepat waktu. Sholat adalah pilar dasar agama Islam dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ketika seorang muslim menunaikan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat pada waktunya, dia tidak hanya memenuhi kewajiban agamanya tetapi juga menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedisiplinan ini mencerminkan etos kerja dan ketertiban dalam aspek kehidupan lainnya, termasuk dalam urusan mencari rezeki. Mendirikan sholat tepat waktu merupakan simbol ketertiban dan prioritas terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara tidak langsung menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam diri seorang muslim. Ketika seseorang konsisten dalam sholatnya, ia seringkali akan menemukan bahwa aspek lain dalam kehidupannya juga menjadi lebih teratur dan efisien, termasuk dalam pencarian dan pengelolaan rezekinya. Selain itu, sholat juga merupakan momen berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat seseorang dapat memohon rezeki yang berkah dan halal. Yang kedua adalah duha dan istighfar di pagi hari. Sholat duha dan rutin mengucapkan istighfar di pagi hari adalah dua praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang juga berkontribusi besar dalam pembukaan pintu rezeki. Sholat duha dilakukan di waktu pagi, antara terbit matahari hingga menjelang waktu zuhur. Sholat ini merupakan simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita setiap harinya. Menurut beberapa hadits, sholat duha juga dikaitkan dengan pemberian rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Di sisi lain, istighfar atau memohon ampun di pagi hari memiliki makna yang sangat dalam. Dengan memulai hari dengan memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, seorang muslim membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang mungkin menghalangi datangnya rezeki. Istighfar membantu membersihkan hati dan pikiran, yang membuat seorang muslim menjadi lebih positif dan terbuka dalam menerima berbagai kemungkinan, termasuk dalam urusan rezeki. Mengkombinasikan kedua amalan ini di pagi hari tidak hanya menguatkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi juga menyiapkan mental dan spiritual untuk menghadapi tantangan harian dengan penuh harapan dan kepositifan. Keberkahan yang datang dari mengamalkan sholat duha dan rutin melakukan istighfar dapat menciptakan lingkaran positif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam peningkatan rezeki yang halal dan berkah. Yang ketiga adalah menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi, atau menjalin hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan teman-teman, adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan dikenal memiliki peran penting dalam membuka pintu rezeki. Silaturahmi tidak hanya berarti menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita kenal saja, tetapi juga memperluas jejaring sosial dengan cara yang positif dan beretika. Dalam konteks Islam, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan menambah rezeki. Dengan menjalin dan memelihara hubungan yang baik, seseorang tidak hanya memperkuat ikatan sosial tetapi juga seringkali mendapat kesempatan-kesempatan baru dalam karir atau usaha. Hubungan yang baik dapat membuka akses ke informasi, sumber daya, dukungan emosional, dan bahkan peluang bisnis yang tidak akan mungkin diperoleh jika seseorang mengisolasi diri. Dalam beberapa kasus, seorang kenalan bisa jadi adalah orang yang membantu kita menemukan peluang kerja baru, atau memberikan solusi atas masalah yang dihadapi dalam usaha. Yang keempat, bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu amalan yang paling sering dikaitkan dengan pembukaan pintu rezeki dalam ajaran Islam. Bersedekah tidak hanya tentang memberikan sebagian harta kita kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga merupakan ekspresi dari kepedulian, empati, dan solidaritas sosial. Dalam Islam, bersedekah dianggap sebagai investasi yang akan membawa balasan dari Allah dalam bentuk yang berlipat ganda. Praktik bersedekah mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat dengan materi dan lebih memfokuskan pada nilai-nilai spiritual dan sosial. Kepercayaan bahwa memberikan sebagian dari apa yang kita miliki akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang lebih baik adalah inti dari konsep bersedekah dalam Islam. Keberkahan yang datang dari bersedekah seringkali tidak hanya dalam bentuk materi. Itu juga datang dalam bentuk kesehatan yang lebih baik,
kebahagiaan yang lebih besar, dan hubungan sosial yang lebih kuat. Dengan bersedekah, kita juga membersihkan harta kita, dan ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas rezeki yang kita terima. Kebersihan dan kehalalan rezeki adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, dan bersedekah adalah salah satu cara untuk mencapai kedua hal tersebut. Dengan demikian, amalan ini tidak hanya membantu yang membutuhkan tetapi juga membantu diri sendiri dalam membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas dan berkah. Yang kelima adalah doa setelah sholat. Doa setelah sholat fardhu merupakan salah satu waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, karena merupakan momen di mana seorang muslim berada dalam keadaan suci dan dekat dengan Tuhannya. Setelah menjalankan kewajiban sholat, hati seorang muslim biasanya lebih tenang dan fokus, membuat doa yang dipanjatkan lebih khusyuk dan ikhlas. Dalam Islam, berdoa setelah sholat dianggap sebagai salah satu waktu di mana doa seseorang memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon rezeki yang halal dan berkah dalam doa setelah sholat adalah praktik yang baik karena menunjukkan kebergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah. Doa ini tidak hanya mencakup permintaan untuk kecukupan materi tetapi juga keberkahan dalam apa yang sudah dan akan diterima. Hal ini memperkuat nilai keimanan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua aspek penting yang menurut ajaran Islam, secara langsung berpengaruh pada pembukaan dan kelancaran rezeki seseorang. Yang keenam, berusaha dengan ikhlas dan keras. Islam sangat menekankan pentingnya bekerja keras dan berusaha dengan ikhlas sebagai bagian dari pencarian rezeki yang halal dan berkah. Nabi Muhammad memberikan contoh yang sangat jelas tentang pentingnya kerja keras dan ikhlas. Beliau tidak hanya seorang nabi tetapi juga seorang pedagang dan pemimpin yang menunjukkan pentingnya berusaha maksimal dalam segala hal. Berusaha dengan ikhlas berarti bekerja dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan hanya untuk tujuan duniawi seperti mendapatkan uang atau pengakuan dari orang lain. Ketika seseorang bekerja dengan ikhlas, dia cenderung memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hasil kerja dan potensi untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Kerja keras dan ikhlas juga menciptakan rasa hormat dan kepercayaan dari orang lain, yang seringkali membuka lebih banyak peluang dalam karir dan bisnis. Orang-orang cenderung ingin berbisnis atau bekerja dengan seseorang yang mereka percayai dan hormati. Ini dapat membuka pintu rezeki yang tidak hanya berupa uang tetapi juga peluang, hubungan, dan pengalaman yang berharga. Ketekunan dan dedikasi dalam bekerja mencerminkan komitmen seseorang terhadap prinsip-prinsip Islam dan menunjukkan kepercayaan kepada Allah bahwa Dia akan menyediakan rezeki bagi mereka yang berusaha dengan benar dan halal. Yang ketujuh, tawakal setelah berusaha. Tawakal, atau menyerahkan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha, merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan konsep rezeki. Tawakal mengajarkan seorang muslim untuk melakukan segala upaya yang mungkin dalam mencari rezeki, namun setelah itu, ia harus melepaskan kontrol atas hasil dan mempercayakan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ekspresi kepercayaan mutlak kepada Allah sebagai sang pemberi rezeki. Tawakal bukan berarti seseorang berhenti berusaha dan hanya menunggu, melainkan tetap aktif berusaha tetapi dengan hati yang tenang, tanpa kecemasan berlebihan tentang hasil. Ini membantu menghilangkan stres dan kekhawatiran yang seringkali mengiringi upaya dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan tawakal, seorang muslim memperkuat imannya dan meningkatkan kualitas spiritualnya, yang pada gilirannya, membuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedelapan, menghindari perbuatan haram. Dalam Islam, kehalalan dan kebersihan rezeki adalah aspek yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya mencari nafkah yang halal dan membersihkan diri dari segala bentuk keharaman. Ini tidak hanya mencakup rezeki dalam bentuk materi, seperti uang dan makanan, tetapi juga rezeki dalam bentuk kesehatan, ketenangan, dan hubungan interpersonal yang baik. Menghindari perbuatan haram, seperti korupsi, mencuri, berbohong, dan menipu, adalah esensial untuk memastikan bahwa seseorang tidak hanya mendapatkan rezeki, tetapi mendapatkannya dengan cara yang benar dan berkah. Perbuatan haram dapat memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi pada akhirnya akan merugikan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang muslim menjauhi larangan-larangan ini dan berupaya keras untuk mendapatkan rezeki yang halal, ia membersihkan jalannya dari rintangan yang mungkin menghalangi keberkahan dalam rezeki tersebut. Ini menciptakan lingkungan yang sehat dan etis baik untuk individu tersebut maupun untuk masyarakat luas. Dengan menghindari perbuatan haram dan berfokus pada yang halal,
Seorang muslim tidak hanya meningkatkan kualitas hidupnya tetapi juga membantu dalam membentuk masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Yang kesembilan, rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia dan sumber hikmah yang tak terhingga. Dalam setiap ayatnya terkandung kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin membaca Al-Quran tidak hanya membawa keberkahan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga dalam urusan rezeki. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, seseorang dapat menenangkan jiwa dan pikiran. Keberkahan yang datang dari Al-Quran akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal rezeki. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi lebih lapang dan menerima dengan lapang rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ke-10 adalah zikir dan pujian kepada Allah. Zikir, atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tentram dan jiwa akan menjadi lebih damai. Zikir juga merupakan bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, termasuk rezeki. Melakukan zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari akan menjaga hati kita tetap terhubung dengannya, yang merupakan sumber segala rezeki. Dengan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki sesuai dengan yang terbaik untuknya. Yang ke-11 adalah menjaga kesehatan. Dalam Islam, menjaga kesehatan dianggap sebagai salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Tubuh yang sehat memungkinkan seorang muslim untuk beribadah dan bekerja dengan lebih efektif, yang merupakan kunci untuk mencari nafkah yang halal dan berkah. Menjaga kesehatan meliputi berbagai aspek, termasuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, berolahraga secara teratur, dan mendapatkan tidur yang cukup. Semua ini memungkinkan seseorang untuk menjaga energi dan kejernihan pikiran yang diperlukan untuk melakukan tugas sehari-hari dan menjalankan ibadah. Ketika tubuh dan pikiran berada dalam kondisi prima, seseorang dapat lebih produktif dalam bekerja dan lebih konsentrasi dalam ibadah, yang kedua-duanya bisa membuka dan meningkatkan aliran rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan melakukan amalan-amalan tersebut dengan ikhlas dan konsisten, seseorang dapat merasakan berkah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan rezeki. Semoga kita semua dapat mengamalkan amalan-amalan ini dan mendapatkan keberkahan serta kemudahan dalam mencari nafkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.